kembali lagi bersama aku, Aulianisa Sakifa Maharsal. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai penyajian data, khususnya pada diagram batang dan juga diagram lingkaran. Sebelum itu, aku bakal memperkenalkan website media pembelajaran penyajian data yang ada di hadapan teman-teman semua. Di sini, aku akan memperkenalkan berbagai fitur-fitur dari media pembelajaran penyajian data ini. Fitur yang pertama yaitu ada menu materi. Yang kedua, ada LKPD, pretest, posttest, games, hasil, dan menu penyusun. Website ini juga terintegrasi dengan Google Sheet. Untuk apa sih Google Sheet ini? Untuk memudahkan kita melihat hasil dari nilai post-test dan juga pretest, seperti itu. Langsung saja kita akan masuk ke menu materi. Di sini aku bakal menjelaskan sedikit mengenai penyajian data khususnya pada diagram batang dan juga diagram lingkaran. Pada video kali ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita penuhi, yaitu yang pertama, memahami konsep penyajian data dalam bentuk lingkaran. Yang kedua, mampu membuat diagram batang dari data yang diberikan. Yang ketiga, mampu membuat diagram lingkaran dengan perhitungan sudut dan juga persentasenya. Yang keempat, mampu menganalisis dan membandingkan data dari diagram. Kita lanjut. Di sini ada video pembelajaran. Video pembelajaran nantinya bisa diklik di sini dan yang muncul adalah video pembelajaran yang sedang kalian tonton ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang itu apa sih? Nah, diagram batang ini adalah diagram yang menampilkan data dari bentuk batang-batang tegak atau mendatar. Tinggi atau panjangnya diagram batang ini menunjukkan nilai atau frekuensi datanya. Di sini juga ada karakteristik dari diagram batang. Nah, ada sumbu X atau sumbu horizontal, ini menunjukkan kategori atau jenis data. Selanjutnya ada sumbu vertikal atau biasanya kita sebut di sumbu Y, ini menunjukkan nilai atau frekuensi data. Nah, ada batang, ada jarak, dan juga ini kegunaannya untuk membandingkan data antar kategori dengan mudah. Seperti apa sih diagram batang itu? Nah, di sini dapat teman-teman lihat bentuk dari diagram batangnya. Di sini ada sumbu Y dan juga ada sumbu X. Nah, ini adalah cerminan dari data-datanya, seperti itu kan. Dengan diagram batang ini kalian bisa melihat perbandingan dari data dari setiap kategorinya, seperti itu. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran itu apa ya? Diagram lingkaran ini adalah diagram yang menampilkan data dalam bentuk lingkaran. Of course, sama seperti namanya, diagram lingkaran. Nah, yang dibagi menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagiannya itu menunjukkan proporsi atau persentase data terhadap keseluruhannya. Nah, karakteristik diagram lingkaran yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama, bentuk. Tentu saja bentuknya yaitu lingkaran penuh. Berapa derajatnya? 360 derajat. Nah, sektornya atau bagiannya ini meliputi bagian lingkaran yang menunjukkan proporsi data. Untuk sudut sektornya dapat dihitung dengan rumus nilai data dibagi total data dikali 360 derajat. Untuk menghitung persentase, rumusnya yaitu nilai data dibagi total data dikali 100%. Kegunaan dari diagram lingkaran ini yaitu untuk menunjukkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan. Bagaimana bentuknya? Yuk kita lihat. Ini dia bentuk dari diagram lingkaran. Sini misalnya ada data menggambar nih.
13,3%. Selanjutnya, di sini ada data membaca yaitu 26,7%. Ini yang lebih besar apa ya? Oh, olahraga. Berapa persentasenya? 40%. Nah, ini data-data seperti ini dapat kalian bandingkan secara keseluruhan menggunakan diagram lingkaran ya. Selanjutnya kita masuk ke rumus dan perhitungan. Nah, di sini ada rumus dari diagram lingkaran. Untuk menghitung sudut vektor, kalian dapat menghitungnya dengan cara sudut sama dengan nilai data dibagi total data lalu dikali dengan 360 derajat. Nah, karena dia sudut berarti kita orientasinya yaitu derajat. Nah, selanjutnya persentase. Untuk persentase rumusnya adalah nilai data dibagi total data dikali 100%. Of course, karena kita akan mencari persentase, maka dikalinya dengan persen atau 100%. Selanjutnya kita akan bahas sedikit contoh soal. Misalnya diberikan data hobi siswa nih, siswa di kelas 7A. Ada membaca 8 siswa, olahraga 12 siswa, musik 6 siswa, dan menggambar 4 siswa. Di sini kita disuruh untuk membuat diagram batang dan juga diagram lingkaran dari data tersebut. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkahnya loh. Nah, untuk langkah pertama kita akan menghitung seluruh total data. Total data dari seluruh siswa. Ya, berarti gabungan dari membaca, olahraga, musik, dan juga menggambar. Sehingga kita tambahkan semuanya menjadi 30 siswa. Langkah keduanya kita akan membuat diagram batang. Nah, diagram batang itu kan udah ada nih dari data-datanya. Pertama kita akan bikin dulu nih sesuai frekuensi masing-masing hobi. Lalu di sini sumbu X akan dijadikan kategori hobi dan juga sumbu Y akan dijadikan jumlah siswanya. Selanjutnya, angka ketiga kita akan hitung dulu nih sudut sektor untuk diagram lingkaran. Misalnya salah satu saya jelasin ya. Untuk membaca itu kan tadi ada 8 orang siswa dibagi jumlah keseluruhannya berapa? 30. Berarti 8 dibagi 30 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 96 derajat. Nah, begitupun untuk olahraga, musik, dan juga menggambar. Nah, selanjutnya itu menghitung persentase. Sama aja kayak tadi untuk menghitung sudut sektor. Nah, untuk hitung persentase ini berarti untuk misalnya kita contohnya ambil yang menghitung yang menggambar. Nah, yang menggambar itu kan 4 siswa dibagi total keseluruhan berapa? 30. Jadi 4 dibagi 30 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 13,3%. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya hobi yang paling banyak diminati itu apa? Ya, olahraga, karena persentasenya lebih tinggi. Lalu yang kedua itu membaca, yang ketiga yaitu musik dan juga menggambar dengan persentase 26,7%, 20% dan juga 13,3%. Selanjutnya di sini sudah dibuat dong pastinya visualisasi dari contoh soal di atas. Nah, ini membaca ada berapa orang? 8 orang. Seperti itu ya. Kita selaraskan untuk membaca dengan sumbu Y-nya. Frekuensi jumlah siswanya berapa? 8 orang. Berarti tingginya di 8. Begitupun di olahraga. Olahraga tadi berapa orang? 12 orang jumlah siswanya. Berarti tingginya di 12. Begitu. Nah, ini untuk yang diagram lingkaran ya. Kita lihat nih, ini adalah untuk yang membaca. Membaca ada berapa persen tadi? 26,7%. Nah, ini ada di bawahnya juga ada keterangan nih teman-teman. Misalnya musik itu warnanya yang seperti ini. Nah, ini musik itu berapa persen? 20%. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tips membuat diagram. Yang pertama, tips diagram batang. Nah, di sini teman-teman harus pastikan semua batang itu memiliki lebar yang sama, beri jarak yang sama antar batang, dan mulailah skala dari 0 pada sumbu Y. Jangan lupa juga beri label yang jelas pada setiap sumbu. Setelah itu, gunakan warna yang berbeda untuk setiap batang. Ini sebenarnya opsional aja sih. Oke, sekarang yang kedua, tips diagram lingkaran.
Pastikan sudut sektornya yaitu 360 derajat dan juga total presentasinya adalah 100 derajat ya. Selanjutnya mulailah kalian menggambar dari posisi jam 12 berarti di atas ya teman-teman. Lalu gambarlah searah jarum jam. Nah, beri label atau keterangan pada setiap sektor ya. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap sektornya untuk memudahkan kalian membedakan data-datanya. Nah, selain ada tips tadi, di sini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi loh. Misalnya, yang pertama, lupa menghitung total data terlebih dahulu. Yang kedua, salah dalam perhitungan sudut sektor, misalnya lupa dikali dengan 360 derajat. Terus total sudut tidak sama dengan 360 derajat. Nah teman-teman, kalau kalian nanti menghitung sudut vektor, hasilnya itu keseluruhan apabila dijumlahkan harus 360 derajat. Nah selanjutnya, total persentase tidak sama dengan 100%. Waduh, terus lanjut lagi, tidak memberikan label pada diagram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran diagram batang dan juga diagram lingkaran pada materi penyajian data. Saya Aulerisa Sakifa Maharsal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!